Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 eh, yang beranggotakan saya Dimas Adi Pratama. Saya Yuda. Saya Intan. Saya Hardianti Ramli. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi dan demo aplikasi sistem kependudukan atau SISDUK. Untuk latar belakang, pelayanan pendudukan di Dukcapil daerah Blingi memiliki keterbatasan dalam aplikasi saat ini, Siak dan Srikandi. Ini berdampak pada efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem kependudukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih komprehensif dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk tujuan kami mengembangkan aplikasi ini yaitu meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan cara mempermudah pengumpulan berkas secara daring serta meningkatkan aksesibilitas layanan kependudukan di era digital. Manfaat pengembangan aplikasi ini diharapkan proyek ini akan meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, serta modernisasi layanan publik di Dukcapil ini. Untuk flowchart halaman utamanya, ketika di halaman home terdapat menu login atau register, jika kita pilih login maka akan diarahkan ke form login, begitu pula dengan menu register. Untuk flowchart loginnya, pengguna diminta memasukkan informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah pengguna adalah admin atau bukan. Jika admin atau petugas akan diarahkan ke halaman admin. Jika bukan, akan diarahkan ke halaman masyarakat. Untuk flowchart register, user akan menginputkan data berupa nama lengkap, email, password, dan role. Yang kemudian data akan disimpan, user akan diarahkan pada halaman form login kembali. Flowchart dashboard masyarakat. Pengguna masuk di halaman dashboard masyarakat. Sistem mencari data dan status dari database berdasarkan nama pengguna. Pengguna memilih menu permohonan, misalnya permohonan KTP, dan sistem menampilkan form yang mengisi informasi yang diperlukan. Hal yang sama berlaku untuk menu permohonan lainnya. Flowchart permohonan. Ketika berada di form permohonan, sistem akan menampilkan form untuk mengisi informasi yang dibutuhkan untuk permohonan. Setelah pengguna mengisi data dan menekan tombol submit, sistem akan menyimpan data tersebut dan dalam tabel permohonan dan mengarahkan kembali masyarakat ke halaman dashboard. Untuk dashboard admin, ketika Anda masuk ke halaman, sistem akan memeriksa data yang sedang menunggu, sedang diproses, dan selesai di database. Ketika Anda memilih menu, misalnya data pending, sistem akan menampilkan data yang menunggu diproses dari database. Hal yang sama berlaku untuk menu lainnya. Ketika Anda mengetik tombol proses, sistem akan mengubah status data sesuai pilihan Anda, dan Anda akan kembali ke halaman admin. Jika Anda memilih cari data, masukkan nama, dan sistem akan mencari data sesuai inputan nama tersebut. Hasil pencarian akan menampilkan informasi data beserta statusnya. Anda bisa memilih proses untuk mengubah status menjadi sedang diproses atau selesai untuk mengubah menjadi selesai. DFD level 0. DFD level 0 ini menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengirimkan data KTP, KK, dan akte ke sistem. Kemudian sistem akan meneruskan data tersebut kepada petugas.
Petugas akan memproses data tersebut dan mengembalikannya kembali kepada masyarakat. Secara sederhana, proses ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengirimkan data dan petugas bertanggung jawab untuk memproses dan mengirimkan kembali data tersebut kepada masyarakat. DFD level 1. Pada DFD level 1 ini ada 3 fitur utama: register, login, dan upload dokumen. Masyarakat dan petugas dapat melakukan register dan login. Setelah login, masyarakat dapat menggunakan dokumen dan petugas dapat memperbarui proses dari dokumen yang diajukan oleh masyarakat. Data dokumen yang diunggah akan disimpan dalam tabel terpisah untuk setiap jenis dokumen, dan status progres dari setiap dokumen juga akan disimpan dalam tabel masing-masing. Masyarakat memiliki akses untuk melihat status progres dari dokumen yang telah mereka unggah. Setelah proses tersebut diinput oleh petugas dan diteruskan ke masyarakat, dengan adanya sistem ini, proses registrasi login dan pengelolaan dokumen menjadi lebih terstruktur dan memudahkan masyarakat untuk melihat status progres pengajuan dokumen mereka. IRD. Diagram ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram di atas adalah gambaran bagaimana 4 bagian utama dalam sistem kependudukan terhubung satu sama lain. Pertama, ada entitas user yang mencatat data pengguna seperti nama, email, dan peran atau role. Pengguna ini memiliki kemampuan untuk mengelola data di 3 entitas lain: KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Kedua, entitas KTP mencatat informasi tentang kartu tanda penduduk. Di sini terdapat nama, nomor WhatsApp, dan berbagai dokumen terkait seperti akte kelahiran dan surat pengantar. Ketiga, entitas akte kelahiran mencatat data tentang akte kelahiran termasuk nama, nomor WhatsApp, dan dokumen-dokumen penting seperti buku nikah dan KTP orang tua. Keempat, entitas kartu keluarga mencatat data kartu keluarga dengan informasi tentang nama anggota keluarga, nomor WhatsApp, dan dokumen seperti akte nikah dan surat keterangan pindah. Dengan ERD ini, pengguna atau user memiliki peran yang berbeda dan dapat mengelola data di KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran sesuai dengan hak akses mereka. Semoga penjelasan ini memudahkan pemahaman tentang bagaimana hubungan antar entitas dan sistem kependudukan. Selanjutnya demo program. Pada halaman sidik ini, di tampilan awal terdapat button daftar dan button login. Lalu untuk yang di bawahnya, kami menyertakan keunggulan dari sistem kependudukan ini di web kita, yaitu akses mudah, proses cepat, dan cek status permohonan. Lalu untuk di bawahnya, di sini terdapat layanan untuk permohonan KTP, pembuatan kartu keluarga, dan permohonan akta kelahiran dengan beberapa syarat yang dapat dibaca seperti ini. Lalu untuk yang permohonan akta kelahiran, kita tutup lagi. Lalu untuk yang di bawahnya, di sini kami menyertakan pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa dipertanyakan oleh masyarakat, yaitu apa itu sistem kependudukan dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat jawaban untuk pertanyaan itu secara langsung dengan cara mengekliknya. Lalu
selesai. Nah, setelah itu pada button Kemudian kita bisa melakukan pendaftaran di sini dengan cara mengklik daftar, kemudian kita isi nama lengkap, kemudian email, lalu kita pilih role. Kita bisa pilih masyarakat sebagai masyarakat atau pilih petugas sebagai petugas. Di sini saya akan mencontohkan sebagai masyarakat. Kemudian kita klik daftar. Setelah itu kita bisa melakukan login dengan menekan tombol login dengan cara masukkan email dan password. Kemudian kita klik login. Kemudian di sini terdapat beberapa menu untuk melakukan atau mengajukan permohonan. Yang pertama di sini permohonan KTP. Kita klik ajukan permohonan. Kemudian kita ketik nomor WA. Kemudian kita upload berkas-berkas yang dibutuhkan. Itu kita kirim atau kita submit. Kemudian data yang kita ajukan tadi akan terlihat di bawah ini dengan kita jenis pengajuan, lalu tanggal pengajuan, kemudian status pengajuan. Selanjutnya mengajukan permohonan untuk KK. Kita klik ajukan permohonan. Kemudian masukkan nomor WhatsApp dan upload file yang diminta. Setelah semua file berhasil diupload, kita klik tombol kirim. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman status dengan diperlihatkan jenis pengajuan, tanggal pengajuan, dan status pengajuan. Untuk permohonan akte kelahiran, kita masuk ke formnya. Di sini kita masukkan nomor WhatsApp dulu. Kemudian memasukkan formulir dan surat keterangan. Setelah itu buku nikah, kakak orang tua, KTP orang tua,
dan juga KTP saksi. Jika untuk paspor jika bukan warga negara Indonesia. Kemudian kirim. Kemudian setelah itu kita lakukan logout. Kalau di sini terdapat pesan apakah Anda yakin ingin keluar? Jika iya, maka kita klik iya. Jika tidak, maka kita klik tidak. Kita klik iya. Kemudian kita akan diarahkan kembali ke halaman utama. Kemudian kita akan melakukan login sebagai admin atau petugas. Kita masukkan email dan password. Kemudian kita klik login. Kemudian di sini terdapat beberapa tombol dan indikator. Yang pertama, data pending, data proses, data selesai diproses. Ketika kita klik cek daftar, maka di sini akan menampilkan informasi data-data yang sedang pending atau data yang menunggu untuk diproses. Ketika kita klik proses, maka data tersebut akan berpindah ke data diproses. Kemudian jika kita klik proses kembali, maka data yang diproses tadi akan pindah lagi ke data yang selesai diproses. Atau kita bisa lakukan pencarian data dengan menekan form pencarian di sini dengan mengetikkan nama dari masyarakat. Misalnya jika tidak ada, maka akan menampilkan seperti ini. Jika ada, maka data yang memiliki nama tersebut akan ditampilkan beserta statusnya dengan beberapa aksi yaitu proses atau selesai. Di sini saya akan mengklik selesai, maka data yang selesai diproses akan bertambah. Kemudian kita lakukan logout, kita klik iya, kemudian kita login kembali sebagai masyarakat. Lalu kita masukkan email, dan kita masukkan password, lalu kita login. Maka status kita di sini akan berubah. Yang tadinya menunggu diproses akan menjadi selesai. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.